Bab 3115 Pertemuan kembali dengan penasihat kekaisaran. Tiba-tiba, jantung es itu menyala. Cahaya biru redup menyinari dinding gua, memperlihatkan gambar yang buram. Sebuah istana kristal es berdiri di puncak gunung yang tertutup salju, dengan altar berbentuk lingkaran di tengahnya. Ini, mata Tiesan membelalak. Tanah suci klan jiwa es, seru Huang Qin dengan gembira. Kakak Sue menunjukkan jalan kepada kita. Gambar itu bertahan beberapa saat sebelum menghilang. Ye Lingtian merenung, sepertinya kita menuju ke arah yang benar. Dalam keheningan malam, Huang Qin berjaga di shift pertama. Sambil memandang butiran salju yang berputar-putar di luar gua, pikirannya kembali ke pertempuran dahsyat di pegunungan Blackwater. Apa sebenarnya prinsip di balik teknik penyegelan kembar terakhir Chu Chen? Mengapa teknik itu menyebabkannya tertidur lelap? Apa yang kau pikirkan? Suara Ye Lingtian tiba-tiba terdengar dari belakang, mengejutkan Huang Qin hingga ia hampir melompat. Kenapa? Kenapa kau tidak beristirahat? Huang Qin menepuk dadanya. Cederamu belum sembuh. Ye Lingtian duduk di sampingnya, tidak seperti biasanya menghindari nada merendahkannya, tidak bisa tidur. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan bertanya, katakan padaku, mengapa Chu Chen mengambil risiko menggunakan segel kembar itu? Dia bisa saja. Bisakah kita mengorbankan kakak Sue untuk menyelesaikan penyegelan? Huang Qin menyela, lalu menggelengkan kepalanya. Itu bukan gaya kakak Chu. Ye Lingtian terdiam sejenak. Apakah ini sepadan, mempertaruhkan nyawa untuk seseorang yang mungkin sudah mati? Huang Qin menatapnya dengan serius. Bukankah kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan kami di pegunungan Blackwater? Apa yang kau pikirkan saat itu? Ye Lingtian tercengang. Ya, dia tidak memikirkan apapun saat itu, dia hanya secara naluriah menerjang maju. Dorongan ini tak terbayangkan bagi Ye Lingtian di masa lalu. Dia hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ada pergerakan. Keduanya langsung bersemangat dan mulai mengamati lingkungan sekitar mereka. Di luar gua, angin dan salju terus bertiup, tetapi Ye Lingtian dengan tajam merasakan suara sumbang, kedengarannya seperti sesuatu bergerak cepat di atas salju. Tiesan juga terbangun, dan mereka bertiga menatap pintu masuk gua dengan gugup. Suara itu semakin mendekat. Akhirnya berhenti di luar batu besar itu. Bersiaplah untuk bertempur, Ye Lingtian berbisik, dan pedang awan ungu sudah terhunus diam-diam sejauh 3 inci dari sarungnya. Bang, batu besar itu terdorong ke samping oleh kekuatan yang luar biasa, dan sesosok gelap melesat masuk. Hentikan, ini aku. Suara yang familiar itu membuat mereka bertiga menghentikan serangan mereka. Dengan cahaya bulan yang redup, mereka dapat melihat wajah orang yang datang, tak lain adalah guru kekaisaran, Master Kingsu, yang telah menghilang selama beberapa hari. Pendeta Taois tua itu mengenakan pakaian compang camping, dan lengan kirinya terkulai tidak wajar, yang jelas menunjukkan bahwa ia telah menderita cedera serius. Guru besar, seru Huang Qin, bagaimana mungkin kau? Guru Kingsu memberi isyarat agar diam dan melirik waspada keluar gua. Mereka bisa mengejar kita kapan saja. Tiesan buru-buru membantu pendeta Tao tua itu duduk, sementara Huang Qin mengeluarkan kantung obatnya untuk mengobati luka-lukanya. Ye Lingtian berjaga di pintu masuk gua. Alisnya berkerut, guru besar, bukankah Anda, oleh Yuan Tuo? Pendeta Taois tua itu punya caranya sendiri untuk melarikan diri. Guru Kingsu terbatuk 2 kali. Pandangannya tertuju pada Chu Chen yang tak sadarkan diri. Bagaimana keadaannya? Huang Qin menjelaskan situasi tersebut secara singkat.
Setelah mendengarkan, Taois tua itu berjuang merangkak ke sisi Chu Chen, memeriksanya dengan cermat, dan menghela napas lega. Untungnya, jiwanya masih utuh, tetapi dia terjebak di ambang kekacauan. Guru besar, saudari senior Sue mengarahkan kita ke utara jauh, tanya Huang Qin dengan cemas. Apakah Anda tahu cara menyelamatkan kakak senior Chu? Tepat ketika Guru Kingsu hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, tidak bagus, lari. Hampir bersamaan, bebatuan di pintu masuk gua meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pria berjubah hitam, memegang kristal hitam, perlahan masuk, diikuti oleh puluhan pria berjubah abu-abu. Ketemu kau, kata pria berbaju hitam itu dengan nada mengancam. Kali ini, kita lihat kemana kau akan lari. Guru Kingsu memaksakan diri untuk berdiri, membuat segel tangan dengan tangan kanannya. Bawa Chu Chen pergi, Taois tua ini akan menahan mereka. Tak seorang pun dari kalian akan lolos, teriak pria berjubah hitam itu, dan kristal hitam itu memancarkan cahaya gelap yang menyilaukan. Pada saat kritis, jantung jiwa es yang melingkari leher Chu Chen tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya biru. Seberkas cahaya biru es melesat ke langit, menembus langit-langit gua dan menerangi langit malam. Di dalam berkas cahaya itu, bayangan samar Sue Qingyu perlahan terlihat muncul. Ini adalah pria berjubah hitam itu mundur selangkah karena terkejut. Sosok ilusi Sue Qingyu dengan lembut mengangkat tangannya, dan riak abu biru menyebar. Semua sosok berjubah abu-abu yang tersentuh riak air seketika membeku menjadi patung es, bahkan sosok berjubah hitam pun membeku di tempatnya. Kristal hitam mereka tertutup retakan es. Lari, suara Sue Qingyu menggema di benak semua orang, kekuatanku tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Guru Kingsu adalah orang pertama yang bereaksi, gendong Chu Chen di punggungmu dan segera berangkat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tie San menggendong Chu Chen di punggungnya, dengan Huang Qin dan Ye Lingtian mengapitnya di kedua sisi, dan Kingsu Zhenren di belakang. Kelima orang itu bergegas keluar dari gua dan melesat ke utara. Suara es yang pecah terdengar dari belakang, dan raungan marah pria berjubah hitam itu menggema di malam hari. Kalian tidak bisa lolos kekacauan pada akhirnya akan. Suara itu tiba-tiba berhenti. Kelima orang itu tidak berani menoleh ke belakang, berlari mati-matian menembus salju. Mereka berlari selama yang terasa seperti selamanya, hingga cahaya fajar pertama muncul di timur. Sebelum akhirnya berani berhenti dan mengatur napas. Apa itu tadi? Tanya Tie San sambil terengah-engah. Kekuatan jiwa sisa Sue Qingyu. Guru Kingsu juga terengah-engah. Jantung jiwa es merasakan kedatangan dari utara yang jauh dan untuk sementara mengaktifkan kekuatannya. Huang Qin memandang ke utara. Dalam cahaya pagi, garis-garis pegunungan bersalju yang berkesinambungan tampak samar-samar di cakrawala yang jauh. Yaitu, utara yang paling jauh. Guru Kingsu mengangguk, tanah suci klan jiwa es berada di gunung bersalju tertinggi. Ye Lingtian tiba-tiba mengerutkan kening. Guru besar, mengapa kristal hitam di tangan pria berjubah hitam itu dapat mengendalikan kekuatan kekacauan? Ekspresi Guru Kingsu tampak serius, karena itu bukanlah kristal biasa, melainkan pecahan dari prasasti kekacauan. Dia menatap Chu Chen yang tak sadarkan diri. Prasasti kekacauan yang asli telah lama hancur berkeping-keping, dengan pecahan-pecahannya berserakan di mana-mana. Chu Chen hanya menemukan satu, sementara sekte dunia bawah juga memiliki satu. Itulah sebabnya penguasa keheningan dingin berkata bahwa kekacauan pada akhirnya akan melahap segalanya, gumam Huang Qin. Master Kingsu mengangguk,
Kita harus segera sampai ke tanah suci klan jiwa es. Hanya di sana kita dapat membangkitkan Chu Chen, dan hanya anak kekacauan yang sepenuhnya terbangun yang dapat sepenuhnya menyegel gerbang kekacauan. Setelah beristirahat sejenak, kelima orang itu melanjutkan perjalanan ke utara. Saat mereka mendekati ujung utara, suhu turun tajam, dan napas mereka langsung membeku menjadi embun beku di alis dan rambut mereka. Sesekali, jantung jiwa es di leher Chu Chen akan bersinar samar-samar, seolah-olah menanggapi sesuatu. Setiap kali cahaya menyala, bayangan ilusi Sue Qingyu menjadi semakin jelas. Jelas sekali dia sedang membimbing kita, kata Guru Qingsu, ikuti cahayanya. Saat matahari terbenam mewarnai pegunungan yang tertutup salju dengan warna keemasan, mereka akhirnya tiba di kaki gunung. Saat mendongak, istana kristal es itu berkilauan di bawah cahaya matahari terbenam, seindah mimpi. Tiba, melihat hal itu, Huang Qin tak kuasa menahan air matanya. Bab 3116 Chu Chen bangkit, tepat saat itu, tubuh Chu Chen tiba-tiba mulai bergetar hebat. Jantung jiwa es terlepas dari tali pengikatnya dan melayang di udara, memancarkan cahaya yang sangat intens. Apa yang terjadi? Tanya Tiesan dengan gugup. Guru Qingsu tersenyum lega. Dia sedang terbangun. Jiwa sisa Sue Qingyu sedang membimbing kesadarannya kembali. Cahaya dari hati jiwa es semakin menguat. Akhirnya berubah menjadi jembatan cahaya. Satu ujungnya terhubung ke dahi Chu Chen dan ujung lainnya membentang menuju istana kristal es di puncak gunung bersalju. Di tengah tatapan terkejut kerumunan, kelopak mata Chu Chen sedikit bergetar, seolah-olah dia akan bangun. Udara dingin yang menusuk tulang menyadarkan Chu Chen dari lamunannya. Perlahan ia membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di atas altar di tengah istana kristal es. Kubah tersebut terbuat dari kristal es heksagonal yang tak terhitung jumlahnya, membiaskan cahaya biru tua dan menerangi seluruh ruangan seperti dalam mimpi. Ini, Chu Chen menopang tubuhnya, setiap otot terasa seperti ditusuk jarum. Penggunaan kekuatan kacau yang berlebihan membuat meridiannya seperti dasar sungai yang kering. Bahkan gerakan energi spiritual sekecil apapun akan menyebabkan rasa sakit yang menyiksa. Tanah suci klan jiwa es, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Chu Chen menoleh dengan tajam dan melihat sosok Sue Qingyu yang setengah transparan melayang di tepi altar. Dia bahkan lebih halus dari yang kuingat, seolah-olah hembusan angin bisa menerbangkannya, tetapi mata birunya yang sedingin es tetap jernih seperti biasanya. Kakak Sue, Chu Chen berusaha berdiri, tetapi kakinya lemas dan dia jatuh kembali ke altar. Kau masih hidup. Sue Qingyu menggelengkan kepalanya perlahan, rambut panjangnya bergoyang di kehampaan seperti tanaman air. Ini hanyalah secuil sisa jiwaku yang tertinggal di jantung jiwa es. Tubuh asliku masih terperangkap di alam kekacauan. Ia melayang beberapa langkah lebih dekat, tangannya yang halus mengelus pipi Chu Chen. Meskipun tidak ada sentuhan fisik, itu memberikan sensasi dingin. Kau telah pingsan selama 7 hari. Chu Chen kemudian memperhatikan situasi di sekitar altar. Guru Qingsu sedang bermeditasi dan mengatur pernapasannya tidak jauh dari situ. Wajahnya pucat pasi. Huang Qin menjaga pintu masuk istana, memegang segenggam jarum perak di tangannya. Tiesan dan Yeling Tian berdiri di luar pintu. Punggung mereka tegang seolah menghadapi musuh yang tangguh. Mereka membawamu ke sini. Jiwa Sue Qingyu yang tersisa melayang bersama tatapan Chu Chen. Udara dingin di utara yang jauh mengaktifkan jantung jiwa es, memungkinkan kesadaranmu untuk kembali. Chu Chen mengepalkan tinjunya, merasakan energi spiritual tipis di dalam tubuhnya.
di mana penguasa keheningan dingin. Ini ditutup sementara, tapi tidak akan lama. Sue Qingyu menunjuk ke sebuah kristal es di tengah altar. Kekuatan pecahan monumen kekacauan semakin melemah. Kita perlu menemukan cara untuk menghancurkannya sepenuhnya. Chu Chen kemudian memperhatikan sebuah kristal abu biru seukuran telapak tangan yang tertanam di tengah altar, yang persis sama dengan pecahan prasasti kekacauan yang ia temukan di pegunungan air hitam. Hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Permukaan kristal tersebut dipenuhi retakan halus, dan kabut hitam merembes keluar dari retakan tersebut dari waktu ke waktu. Apa hubungan antara klan jiwa es dan kekuatan kekacauan? Tanya Chu Chen, menyuarakan pertanyaan terbesarnya. Sisa jiwa Sue Qingyu melayang di atas altar, tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Saat dia bergerak, mural kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding kristal es di sekitarnya. Dahulu kala, di awal kekacauan, suara Sue Qingyu menjadi merdu. Para leluhur klan jiwa es menemukan bahwa kekuatan kekacauan dan kekuatan dingin ekstrim saling memperkuat dan saling menghambat, sehingga mereka menciptakan teknik pemadatan jiwa es untuk secara khusus melawan erosi kekacauan. Pada mural tersebut, seorang wanita berbaju putih yang sangat mirip dengan Sue Qingyu sedang berjuang melawan awan kabut hitam. Cahaya abu biru di tangan wanita itu berubah menjadi rantai kristal es yang tak terhitung jumlahnya, mengikat kabut hitam lapis demi lapis. Xuan Mingxi, Chu Chen menatap sosok buram di sudut mural. Apakah dia ada di sana saat itu? Sue Qingyu mengangguk. Xuan Mingxi adalah kultivator manusia pertama yang menemukan kekuatan kekacauan. Awalnya dia berniat menggunakan kekuatan ini, tetapi dia secara tidak sengaja melepaskan penguasa keheningan dingin. Sisa jiwanya meredup sesaat. Klan jiwa es membayar harga nyawa seluruh klan mereka untuk sementara menyegel penguasa keheningan dingin. Jantung Chu Chen berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengerti mengapa kristal jiwa es Sue Qingyu dapat menekan kekuatan kekacauan, dan juga mengapa penguasa keheningan dingin begitu terobsesi padanya. Jadi, segel kembar, ia menggunakan kristal jiwa es sebagai media untuk mengarahkan kekuatan kekacauan kembali ke alam kekacauan. Sue Qingyu melanjutkan, tapi saat itu kamu tidak memiliki cukup kekuatan, jadi kamu hanya menyelesaikan setengahnya. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari luar istana, dan seluruh bangunan kristal es itu sedikit bergetar. Raungan Taisan dan jeritan pedang Ye Lingtian terdengar samar-samar. Mereka di sini, teriak Huang Qin sambil berbalik, jarum peraknya sudah siap menyerang. Guru Kingsu tiba-tiba membuka matanya. Para pengejar dari sekte dunia bawah. Pendeta Taois tua itu berusaha berdiri, tetapi karena parahnya luka-lukanya, ia jatuh kembali. Chu Chen ingin bangkit untuk membantu, tetapi dihentikan oleh sisa jiwa Sue Qingyu. Meridianmu belum pulih. Memaksa dirimu untuk mengalirkan energimu akan menyebabkan kerusakan permanen. Dia melayang ke tengah altar. Izinkan aku mengajarimu teknik konsentrasi jiwa es, itu satu-satunya cara untuk pulih dengan cepat. Ledakan keras lainnya terjadi, dan gerbang istana kristal es terbuka dengan dahsyat menciptakan suara retakan. Gunung besi raksasa itu menghalangi celah, tubuhnya dipenuhi luka. Pedang awan ungu milik Ye Lingtian memancarkan kilat. Setiap serangannya merenggut nyawa, tetapi musuh tampaknya tak ada habisnya. Kita harus bertahan. Huang Qin menaburkan segenggam bubuk hijau zamrud, yang berubah menjadi kabut beracun di udara, untuk sementara memaksa musuh di pintu mundur. Kakak Chu masih butuh waktu. Sisa jiwa Sue Qingyu menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya, membentuk segel tangan seperti kristal es. Lakukan seperti yang kukatakan.
Chu Chen menahan rasa sakit dan duduk bersila, meniru gerakan Sue King Yu. Saat segel tangan terbentuk, pecahan kristal es di tengah altar tiba-tiba menyala, dan untaian energi abu biru mengalir ke meridiannya seperti tetesan air. Teknik pemadatan jiwa es memiliki 9 tingkatan. Suara Sue King Yu langsung terngiang di benak Chu Chen. Sekarang aku akan mengajarimu 3 tingkat pertama mantra. Serangkaian kata-kata yang samar dan sulit dipahami mengalir dalam pikiran Chu Chen. Anehnya, meskipun dia belum pernah mendengar bahasa ini sebelumnya, dia dapat memahami arti setiap kata. Di tempat energi kristal es mengalir, meridian yang rusak mulai memperbaiki diri dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pertempuran di gerbang istana semakin memanas. Sesosok pria berjubah hitam muncul di belakang barisan musuh. Dia adalah pria misterius yang sebelumnya menggunakan kristal hitam tersebut. Serahkan anak kekacauan itu, suara pria berjubah hitam itu seperti gesekan logam, atau kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ye Lingtian mencibir, dan pedang awan ungu tiba-tiba bergemuruh dengan kilat, mimpi saja. Dia menggigit lidahnya, meludahkan seteguk darah ke pedang, sambil berteriak, kesengsaraan petir surga ungu. Seberkas kilat ungu, setebal ember air, menyambar dari langit, langsung menembus kubah istana dan menuju langsung ke mahkota pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tidak menghindar atau mengelak, tetapi mengangkat kristal hitam untuk menghalangi. Petir bertabrakan dengan cahaya hitam itu, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut itu membuat Tiesan dan Ye Lingtian terlempar beberapa meter, menabrak dinding kristal es dengan keras. Memanfaatkan kesempatan itu, Huang Qin melepaskan bubuk 1000 mesin, yang telah lama ia simpan, dan kabut beracun 7 warna membentuk penghalang di pintu. Untuk sementara menghalangi serangan musuh. Aku hanya bisa bertahan maksimal 15 menit, Huang Qin mundur ke tepi altar, wajahnya pucat pasi. Bagaimana keadaan kakak Chu? Bersambung.